Bayangkan kamu sedang menaiki ekspedisi Arktik sekali seumur hidup yang berangkat ke pantai timur Tanjung Bathurst di wilayah barat Laut Kanada. Katanya, lokasi yang kamu tuju tak ada tandingannya di bumi. Tujuan akhirmu adalah lokasi luar biasa yang dikenal sebagai Bukit Berasap. Batuan bergaris merah ini telah terbakar di sana tanpa henti selama berabad-abad. Terdapat banyak kandungan mineral di sana yang cuma bisa ditemukan di luar planet kita, tepatnya di Mars. Beberapa ilmuwan bahkan meyakini tempat ini bisa menjadi studi kasus penting untuk menemukan kehidupan di planet merah. Di atas kapal penjelajah kecil, kamu menuju ke geladak dan melihat pemandangan yang tak biasa di Cakrawala. Kamu melihat kepulan asap terbentuk di dekat bukit tepi laut. Seolah-olah ada ratusan orang membuat api unggun bersama-sama. Tapi asap ini bukan buatan manusia, kata pemandumu. Biasanya kebanyakan orang mengira itu adalah gunung berapi. Beberapa orang di dek bahkan menduga letusan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat setelah melihat ini. Pemandumu tertawa, menjelaskan bahwa kenyataannya jauh dari itu. Gunung berapi biasanya ditemukan di tepi lempeng tektonik. Retakan di kerak bumi lah yang memungkinkan lava panas dan gas keluar ke permukaan. Di Bukit Berasap ceritanya berbeda. Asap ini disebabkan oleh fenomena alam. Tapi kamu akan mempelajarinya dalam beberapa hari ke depan. Meski kedengarannya aneh, bebatuan ini sudah lama terbakar. Menurut para ahli, tanah di Bukit Berasap telah mengeluarkan awan asap setidaknya selama beberapa ratus tahun, tanpa henti. Kamu nggak salah dengar, tapi para ahli masih tak yakin berapa lama bukit ini telah terbakar, mungkin ribuan tahun. Sekarang, sebelum kamu turun dari kapal, sejumlah arahan sudah disiapkan. Pemimpin ekspedisimu menjelaskan kamu akan memasuki tempat berisiko tinggi. Jadi, kita mengganti sepatu dan pakaian hiking biasamu dengan setelan khusus serta masker gas sebelum melangkah ke lokasi. Kepulan asap yang kini kamu amati dari jarak aman terdiri dari asam sulfat. Bahkan kimia ini sangat beracun dan kamu harus berhati-hati saat menghirup udaranya. Jadi ingatlah untuk tetap memakai masker ini. Oh, dan meski terlihat menggoda, jangan sentuh apapun dengan tangan kosong. Legenda mengatakan kru pertama yang menjelajahi Bukit Berasap menemukannya secara tak sengaja. Dan bayangkan, orang-orang ini tak punya peralatan yang akan kamu gunakan. Catatan tertulis pertama di Bukit Berasap berasal dari tahun 1800-an. Penjelajah Irlandia, Kapten Robert McClure, memimpin ekspedisi untuk menemukan penjelajah yang hilang, Sir John Franklin, yang telah menghilang selama lebih dari 5 tahun. Para kru salah berbelok dalam perjalanan dan menemukan bebatuan terbakar ini. Mereka juga mengira itu adalah gunung berapi aktif, seperti kamu, tapi mereka menemukan betapa salahnya mereka saat menginjakan kaki di sana. McClure penasaran dan mengambil sebuah sampel batu ke perahunya, dan cerita ini mengatakan batu itu membakar lubang menembus meja mahoninya. Ingat ini saat kamu ingin membawa pulang oleh-oleh. Mungkin tak akan melubangi mejamu, tapi pasti akan menembus sakumu atau wadah apapun yang kamu coba pakai untuk mengambilnya. Sekarang sudah hari kedua dan kamu siap menjelajahi lokasi ini. Para awak ekspedisi dibagi menjadi beberapa perahu kecil. Dalam perjalanan ke tepi pantai, kamu melihat sekelompok hewan. Mereka jauh dari asap dan sepertinya sedang makan. Bukit Berasap terletak di tundra Arktik dan ada banyak fauna serta flora di dekatnya. Perlahan kamu mendekati pantai. Sekarang kamu melihat tebing yang terbuat dari batu bergaris merah yang kelihatannya seperti dilukis oleh seseorang. Ada tempat lain di bumi dengan bukit-bukit serupa. Letaknya di Peru dan membentang sampai Amerika Selatan. Tempat yang dinamai Gunung Pelangi atau Gunung Tujuh Warna itu adalah fenomena alam yang indah. Gunung ini dibentuk oleh beragam sedimen mineral. Warna Bukit Berasap sebagian besar merah, tapi di Peru, pegunungan ini memiliki garis-garis berwarna lavender, emas, merah, dan bahkan pirus.
Saat kamu akhirnya meninggalkan perahu di kaki bukit berasap, kamu mulai mendaki. Melangkah sangat sulit dengan sepatu boot spesialmu. Solnya dibuat khusus untuk menahan suhu tinggi, tapi kamu jelas sulit menjaga keseimbangan. Sebelum menyadarinya, kamu sudah berada dekat dengan batu terbakar ini. Kesan pertamamu adalah ingin pergi dari sana secepat mungkin. Kondisi untuk kehidupan manusia sangat keras di sana. Tempat ini tak ramah dan membuatmu merasa tak boleh tinggal lama. Tapi kamu juga sangat penasaran. Kamu mungkin bertanya kepada diri sendiri bagaimana bebatuan ini terus terbakar begitu lama. Penjelasan sains di baliknya tidak terlalu rumit. Bebatuan yang kamu lihat disebut batu serpih. Ini adalah jenis batuan sedimen yang dibentuk oleh mineral lempung. Pemandumu menjelaskan rahasia asap ini terletak di tanah. Tanahnya terbentuk dari belerang dan batu bara. Saat bersentuhan dengan oksigen, keduanya secara spontan terbakar, melepaskan asap yang sekarang kamu lihat. Beberapa kolam di area tersebut memiliki air yang sangat asam. Para ilmuwan mengatakan, wilayah ini adalah satu-satunya di dunia yang menunjukkan pH negatif. Artinya, air ini secara alami bersifat korosif. Jadi, jangan coba-coba meminumnya ya. Pastikan untuk membawa botol minum sendiri saat meninggalkan kapal. Kamu menghabiskan beberapa jam di sana, tapi rasanya seperti seharian penuh. Setelanmu berat dan bernapas melalui masker gas sama sekali tidak nyaman. Di penghujung hari, kamu kembali ke kapal, menikmati matahari terbenam Arktik yang indah dalam perjalanan. Pada pagi hari ketigamu, kejutan sudah siap menunggu. Kamu tidak keluar lagi. Sebaliknya, kamu akan melakukan perjalanan keluar angkasa. Tapi cuma metafora ya. Pemandumu membahas hubungan antara bukit berasap dan Mars. Mencari kehidupan di Mars telah menjadi perjalanan yang nyata. Namun, baru-baru ini para ilmuwan menemukan keberadaan jarosite yang menarik di bukit berasap. Dan ternyata, jarosite adalah mineral yang melimpah di Mars. Para ahli berpikir ini mungkin menunjukkan bahwa Mars pernah punya air mengalir di beberapa titik pada masa lalu. Karena jarosite butuh air tanah untuk terbentuk. Penemuan besar ini mungkin membawa sains jauh lebih dekat ke sebuah terobosan. Apa benar-benar ada kehidupan di planet lain di tata surya? Mars telah menjadi peta penelitian ilmiah sebagai planet yang paling memungkinkan untuk adanya kehidupan. Suhu atmosfernya saat ini tak tertahankan untuk kehidupan di atas tanah, tapi suhunya pernah mirip dengan bumi. Bukti terpenting yang dibutuhkan adalah adanya bukti air mengalir. Saat ini, penjelajah Curiosity di luar sana terus mencari informasi apapun yang bisa mengisyaratkan keberadaan kehidupan di Mars, dulu atau sekarang. Sejauh ini, Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars selama lebih dari 3.566 hari. Kalau kamu menghitungnya, angka tadi sama dengan 9 tahun 279 hari. Dan kalau kamu penasaran, kenapa kita begitu ingin menemukan kehidupan di planet lain? Menurut NASA, pencarian kehidupan di planet lain bisa membantu kita menjelaskan banyak hal tentang sejarah kita sendiri. Dari mana kita berasal dan bahkan mungkin kemana tujuan kita. Siapa yang bisa menyangka ternyata para ilmuwan bisa mulai menemukan jawabannya di tundra Arktik? Seru kan? Ini adalah hari keempatmu di kapal dan ekspedisimu akan segera berakhir. Saatnya kembali ke kota asalmu. Kamu baru saja mengunjungi salah satu tempat paling tak ramah di dunia yang sangat mengesankan. Sekarang, saatnya menulis pendapatmu tentang perjalanan ini dan apa saja yang kamu pelajari. Tulis semuanya di kolom komentar ya. Ada banyak sekali benda-benda aneh di Mars, sendok, mie, pintu, bahkan wajah. Apakah semua itu benar-benar hanya batu? Lagi pula Mars bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang penuh dengan benda-benda misterius. Yuk kita lihat apa aja. Baru-baru ini kita menemukan benda aneh di Mars yang tampak seperti benda halus mirip sendok. Benda ini menarik perhatian semua orang setelah kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA melihatnya. Batu dengan pegangan dan ujung yang membulat itu tampak seperti mengambang dalam foto yang diambil oleh rover. Orang-orang di internet bingung tentang benda apakah itu. Ada yang bercanda bahwa itu adalah pin bowling Mars atau bahkan sendok sepatu yang ditinggalkan oleh makhluk luar angkasa.
Tapi Andrew Good dari NASA mengatakan bahwa itu tidak terlalu menarik, ternyata itu hanyalah batu yang dibentuk oleh angin dalam waktu yang lama. Batuan dengan bentuk aneh seperti ini biasa ditemukan di Mars, batuan-batuan itu disebut Vantivac. Vantivac adalah batu yang dapat tergores, penyok atau dihaluskan oleh partikel-partikel kecil yang terbawa angin. Kamu biasanya menemukan jenis batu ini di tempat kering yang tidak banyak rumput atau pepohonan yang menghalangi angin dan di tempat yang banyak pasir yang bertiup. Terkadang angin dapat mengukir batu-batu karang menjadi bentuk yang sangat keren seperti bebatuan jamur yang bisa kamu lihat di Taman Nasional Gurun Pasir Putih di Mesir. Bebatuan ini terlihat seperti jamur raksasa karena angin mengikis bagian bawahnya lebih cepat daripada bagian atasnya sehingga membuatnya berdiri tegak dan ramping. Vantivac bukan satu-satunya batuan Mars yang keren. Lihat aja rangkaian paku-paku surrealis yang menonjol dari permukaan merah ini. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA menemukannya saat menjelajahi kawah gel di Mars. Paku-paku itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Struktur meliuk-liuk yang menyerupai paku itu tampak seperti pintu dari luar angkasa. Bahkan, SETI Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada pencarian kehidupan di luar bumi, mengetweet tentang gambar tersebut dan menyebutnya sebagai batu yang keren. Tapi pada kenyataannya, ini hanyalah hoodoo. Puncak-puncak yang tinggi dan tipis ini terjadi ketika batuan keras berada di atas lapisan batuan yang lebih lunak. Paku-paku Mars kemungkinan besar merupakan tambalan semen dari retakan kuno di batuan sedimen dengan material yang lebih lunak karena terkikis dari waktu ke waktu. Tapi di bumi juga ada banyak hoodoo, biasa disebut juga cerobong peri atau batu tenda. Kamu bisa menemukannya di tempat-tempat seperti Bryce Canyon di Utah dan dataran tinggi Colorado. NASA sangat tertarik dengan struktur aneh ini karena dapat membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kawah gel. Ada juga sebuah batu yang terlihat seperti donat jelly. Batu ini disebut Pulau Pinnacle. Batu itu terlihat oleh kamera NASA, tapi hanya 4 hari sebelumnya pulau itu tidak ada. Jadi gimana dia menghilang secara ajaib ya? Dengan cara yang sangat anti klimaks, batu itu tertendang oleh salah satu roda Opportunity saat melintasi medan Mars. Tapi masih ada beberapa misteri yang menyelimuti donat jelly itu. Analisis mengungkapkan bahwa Pulau Pinnacle mengandung kadar belerang dan mangan yang sangat tinggi. Kedua hal ini larut dalam air. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa aksi air yang menciptakan elemen-elemen ini di dalam batu. Si kecil yang satu ini tiba-tiba menyebabkan banyak drama dan sebuah gugatan terhadap NASA. Ada klaim bahwa badan antariksa ini gagal menyelidiki kemungkinan jamur yang tumbuh di Mars. Jamur donat jelly. Tapi tidak semua temuan kita alami. Penemuan membingungkan lainnya adalah benda yang ditemukan oleh rover Perseverance. Benda itu tampak seperti spaghetti atau tali yang kusut, sama seperti donat. Benda misterius ini muncul dalam gambar kamera rover dan kemudian lenyap dari tanah berpasir hanya dalam beberapa hari. Ternyata itu adalah puing-puing dari sistem pendaratan rover. Perseverance mendarat di kawah Jezero pada bulan Februari 2021. Pendaratannya kasar dan secara tidak sengaja menebarkan puing-puing di sekitarnya. Sebagian dari serpihan-serpihan ini telah muncul dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot penjelajah untuk sementara waktu. Benda seperti tali itu kemungkinan besar adalah potongan jaring dakron yang merupakan jenis serat yang digunakan untuk selimut termal. Selimut ini membantu mengatur temperatur peralatan selama proses pendaratan di Mars yang sangat panas. Benda itu mungkin mengalami penguraian yang signifikan dan tercabik-cabik karena gaya yang kuat selama pendaratan. Selimut termal kehilangan banyak saat itu, misalnya potongan kertas timah mengkilap yang ditemukan pada bulan Juni, penjelajah menemukannya di atas batu. Yang luar biasa adalah seberapa jauh sebagian puing-puing itu telah berpindah. Rover mendarat sekitar 1,9 km jauhnya dari tempat yang sedang dijelajahi. Mungkin karena tabrakan itu melemparkan puing-puing ke udara dan angin Mars membawanya sejauh itu.
Mars dikenal karena anginnya yang kencang yang bisa menggerakkan benda-benda ringan, tapi meskipun menyenangkan untuk menemukannya dalam foto, ada kekhawatiran tentang puing-puing serta sampah yang ada di Mars. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah ini di bumi, dan kita sudah membuat masalah ini lagi di Mars. Puing-puing yang kita tinggalkan di planet merah sudah menumpuk di area yang disebut Hawkwellow Flats. Ditambah lagi, puing-puing tersebut dapat secara tidak sengaja mencemari tabung sampel yang digunakan untuk mengumpulkan batuan Mars. Sejauh ini NASA tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, tapi mereka terus mengawasinya untuk mencegah masalah pada kendaraan penjelajah. Sekarang, gimana kalau bukan benda tapi hewan? Curiosity menimbulkan kehebohan ketika menangkap sesuatu yang tampak seperti tikus di Mars. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa itu bisa jadi bukti kehidupan asli Mars, atau bahkan hewan pengerat ini dibawa oleh Curiosity. Tapi tikus Mars ini sekali lagi ternyata hanya sebuah batu yang aneh. Batuan ini terlihat menarik karena proses alami seperti erosi angin dan abrasi mekanis. Kami juga menemukan beberapa benda yang tampak seperti cacing. Curiosity memotret sebuah formasi yang tampak seperti cacing yang mengeliat di lanskap Mars. Meskipun ukurannya kecil, formasi ini menonjol dengan bentuknya yang unik dan teksturnya yang kasar. Mungkin formasi ini terbuat dari bahan yang tahan lama dan tahan terhadap erosi Mars yang keras. Dan akhirnya, temuan misterius teratas kita adalah wajah di Mars. Cydonia adalah sebuah wilayah di Mars yang telah menarik perhatian, baik secara ilmiah maupun populer. Cydonia terletak di belahan utara Mars. Wilayah ini berada di antara daerah berkawah di selatan dan daerah yang relatif datar di utara. Ada teori yang mengatakan bahwa dataran utara mungkin dulunya adalah dasar lautan, mungkin Cydonia dulunya merupakan daerah pesisir. Tempat ini penuh dengan fitur-fitur menarik dan indah yang memberitahu kita banyak hal tentang sejarah planet merah. Tapi fitur yang paling menarik adalah wajah Mars. Benda ini mendapatkan perhatian luas ketika dijepret oleh pengorbit Viking 1 pada tahun 1976. Beberapa orang percaya bahwa itu bukti peradaban Mars yang telah lama hilang. Pada awalnya, NASA menganggapnya sebagai tipuan cahaya dan bayangan. Tapi setelah beberapa analisis, ternyata itu adalah, cuma batuan. Kita juga melihat wajah beruang. Foto ini ditangkap oleh kamera High Resolution Imaging Experiment. Dalam gambar ini kita bisa melihat pola rekahan melingkar yang tampak seperti kepala beruang dengan dua kawah yang membentuk mata dan struktur keruntuhan berbentuk V seperti hidung. Kepala ini kemungkinan terbentuk karena sesuatu yang berat mengendap di atas lubang tua di tanah. Lubang ini terisi dengan lava atau lumpur, dan fitur yang mirip hidung ini diduga merupakan lubang vulkanik atau lumpur. Tapi kenapa kita terus melihat hal-hal aneh di Mars ya? Kadang-kadang otak kita bisa menipu kita untuk melihat sesuatu seperti wajah atau objek di bebatuan, juga benda-benda lainnya. Tapi itu hanya ilusi yang disebut pareidolia. Pareidolia adalah fenomena psikologis yang membuat kita melihat pola atau bentuk yang sudah dikenal, terutama wajah, padahal sebenarnya tidak ada. Ini karena ketika otak menemukan sesuatu yang tidak dikenali atau dimengerti dengan segera, otak akan mencoba menemukan hal-hal yang paling mirip. Jadi otak melihat pola, tekstur, atau suara acak sebagai sesuatu yang bermakna dan dapat dikenali. Itu sebabnya kursi dengan pakaian di atasnya tampak seperti sosok manusia yang sangat menyeramkan di malam hari. Hal ini juga menyebabkanmu melihat wajah atau bentuk di awan, atau mendengar suara yang dapat dikenali, atau bahkan kata-kata dalam kebisingan acak. Ini adalah bukti yang menarik dari kekuatan persepsi kita, tapi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu ya. Jangan biarkan imajinasi kita menjadi tidak terkendali. Mars punya dua satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini nggak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru aja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk. Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani, seperti semua planet di tata surya kita.
Yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang. Makanya, satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares, yaitu Phobos dan Deimos. Dua nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh, yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971, teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu kedua satelit ini nggak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu, cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars, Phobos dan Deimos nggak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita. Meski diamati dari ekuator Mars, Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal, nama yang disandangnya termasuk tokoh besar loh. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab. Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan, dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun, para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar, seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian, pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar, berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu, apa yang harus dipermasalahkan? Lagi pula, banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa kan? Memang iya, tapi nggak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan, ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya, peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya, para saintis nggak begitu yakin, tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini nggak cuma ngasih tahu kita tentang masa lalu Phobos, tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama, tabrakan asteroid. Biang kerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawah besar Angeline Stickney yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawah ini diambil dari nama istri Asaph Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi menurut teori pertama, Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu, peristiwa ini menghasilkan kawah besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya, teori ini sangat meyakinkan, tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah, tapi di sebelahnya. Jadi, galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan? Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua, penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Nggak seperti teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. Tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos, hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring, batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah, serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun. Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan, teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya gak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya, mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan kawah Stokny.
Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat? Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri. Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Surveyor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid. Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget? Meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan nggak bisa menangkap asteroid. Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars. Tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plot twist banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars lama-kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30-50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori, tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Nggak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan. Badai debu di Mars benar-benar bisa sangat parah. Badai ini berembus cepat di belahan bumi selatan planet merah, terutama pada musim panas. Badai ini bisa membesar hingga mencakup area yang luas seperti yang terjadi pada Januari 2022. Saat itu, badai debu menutupi hampir 2 kalinya luas wilayah Amerika Serikat. Mungkinkah hal ini yang menyebabkan hilangnya salah satu robot yang kita kirim ke Mars? Atmosfer dan iklim di Mars sangat tidak ramah. Sebagian besarnya merupakan gurun dengan angin kencang dan suhu rata-rata minus 63 derajat Celcius, yang turun ke minus 140 derajat Celcius di kutubnya selama musim dingin. Sebuah pendarat perlu dilengkapi secara khusus dan dibuat sangat kuat untuk bertahan di kondisi seperti itu. Namun, para peneliti berpikir Beagle 2 mampu menempuh perjalanan sulit ke planet merah ini. 2 Juni 2003, sebuah tim peneliti menyiapkan salah satu robot perintis mereka yang akan dikirim ke luar angkasa. Itu adalah wahana pendarat kecil bernama Beagle 2. Misinya adalah mendarat di Mars dan mencari apa yang telah dicari dunia selama beberapa dekade ini, kehidupan di planet merah. Beagle 2 dijadwalkan sampai pada 25 Desember, tapi sinyalnya tak kunjung datang. Tim pun mencoba menghubungi pesawat antariksa itu, tapi pada akhirnya mereka harus menerima bahwa mereka tak akan bisa menghubunginya. Beberapa orang menganggap pendaratan itu terlalu sulit dan rumit, jadi pendarat itu rusak. Tapi mereka tak menemukan kesalahan teknis apapun. Yang lain berteori, pendarat itu mungkin terjerat parasutnya sendiri dan jatuh ke permukaan Mars.
Mau yang manapun, Beagle 2 dianggap hilang. Namun, pada tahun 2015, NASA memotret sesuatu yang mungkin adalah sisa-sisa pendarat hilang itu. Bukan cuma puing-puing hancur, komponennya benar-benar terlihat utuh. Bangkai pendarat ini tergeletak bersama panel surya yang sudah sebagian terbuka sekitar 5 km dari lokasi tempat pendaratan semestinya. Rupanya, Beagle 2 berhasil mendarat, tapi antena radionya terhalang. Makanya, para peneliti tidak bisa mengendalikannya dari bumi atau berkomunikasi dengannya. Tapi tak ada yang tahu persis kenapa itu terjadi. Apa kamu pernah dengar soal wajah yang ada di Mars? Pada tahun 1970-an, salah satu pesawat antariksa NASA mengambil foto ikonis permukaan Mars yang menunjukkan formasi mirip wajah, seperti yang kamu lihat di bagian atas foto ini. Kalau imajinasimu tinggi, kamu bisa dengan mudah melihat hidung, dua mata, mulut, dan tatanan rambut yang agak unik. Beberapa bahkan mengira itu adalah monumen yang dibangun di planet merah oleh peradaban lain. Gimana dengan hal unik lainnya yang ditemukan orang-orang di Mars? Seperti kawah wajah bahagia. Kamu bisa lihat kenapa tempat ini dijuluki demikian. Atau batu dalam bentuk pancake, Brachiosaurus, atau ikan. Mars juga punya pulau berbentuk waffle di permukaannya. Ini adalah fitur selebar 2 km yang bisa kamu lihat di area aliran lava. Mungkin ini disebabkan oleh lava yang mendorong formasi ini dari bawah. Tampaknya, para astronom juga mendapatkan beberapa foto bukit pasir biru. Ini adalah lautan bukit pasir gelap menakjubkan yang diukir oleh angin kencang menjadi garis panjang. Bukit ini mengelilingi tudung kutub utara planet itu dan mencakup wilayah seluas Texas. Planet merah biasanya dikenal dengan bukit pasirnya yang berwarna coklat, jadi yang satu ini tentu mengejutkan. Namun, nyatanya bukit ini nggak benar-benar biru. Kalau kamu bisa mengunjungi Mars sekarang, cuma buat lihat-lihat sebentar, kamu akan tahu bukit pasir ini berwarna coklat dan jingga seperti yang lainnya. Foto itu adalah foto dengan warna palsu. Para ilmuwan sering menggunakan warna palsu untuk menyoroti perbedaan dalam sesuatu. Misalnya, di sini perbedaan kedalaman. Selain itu, lembah terbesar di Mars sangatlah besar sehingga bisa memakan Grand Canyon kita untuk sarapan. Ini merupakan sistem ngarai menakjubkan sepanjang 4.000 km yang disebut Via Marineris dan panjangnya 10 kali lipat Grand Canyon. Kalau kamu bisa merentangkan ngarai Mars ini, panjangnya akan membentang dari pantai barat ke timur di Amerika Serikat. Karena Mars nggak punya lempeng tektonik aktif, nggak ada yang tahu pasti bagaimana ngarai ini terbentuk. Satu teori mengatakan, rantai gunung berapi yang terletak di sisi lain Mars, yang ada Olympus Mons-nya, menggeser kerak planet ini dari sisi berlawanan. Kekuatan yang kuat ini menyebabkan retakan di kerak Mars serta mengaktifkan sejumlah besar air yang terletak di bawah permukaan. Air ini kemudian muncul dan mengukir batu itu. Kekuatannya juga mengaktifkan gletser, dan ini mungkin menciptakan jalur baru dalam sistem ngarai raksasa itu. Gunung berapi di permukaan Mars mungkin sudah meletus sekitar 50.000 tahun lalu, meski letusan terkuatnya terjadi 3-4 miliar tahun lalu. Tapi planet ini tidak punya gunung berapi aktif saat ini. Sebagian besar panas yang tersimpan di bagian dalamnya selama pembentukan planet telah hilang. Jadi, sekarang kerak luar Mars terlalu tebal untuk batuan cair bisa mencapai permukaan. Namun dahulu kala, letusan tersebut membentuk gunung berapi raksasa. Dan gunung berapi ini kemungkinan besar memiliki peran penting dalam mencairkan endapan es yang melepaskan banjir ke permukaan Mars. Mars memiliki atmosfer tipis dengan volume gas yang kebanyakannya karbon dioksida, kurang dari 1% volumenya bumi. Tapi 4 miliar tahun lalu, kondisinya jauh lebih hangat dan lembab. Atmosfernya pasti lebih tebal juga saat itu. Itu sebabnya efek rumah kaca yang kuat bisa terbentuk dan menjebak sinar matahari. Mars juga punya medan magnet yang kuat, mirip dengan bumi. Medan magnet Mars terbentuk karena arus logam cair di inti planet. Tapi nggak kayak planet rumah kita. Mars kehilangan medan magnetnya setelah intinya mendingin.
Dan tanpa medan magnet itu, planet ini nggak punya perlindungan dari angin surya yang merupakan aliran partikel bermuatan yang mengalir dari matahari. Angin surya menarik sebagian besar atmosfer Mars hanya dalam beberapa ratus juta tahun, kira-kira. Inilah yang membuat badai debu Mars dahsyat tadi menjadi makin hebat. Mars punya sejarah yang menarik. Dilihat dari gletser planet ini, Mars mungkin telah melewati beberapa zaman es sama seperti bumi. Sebuah tim peneliti sudah memotret sekitar 60.000 batuan Mars. Bebatuan ini punya banyak ukuran dan tersebar secara acak, yang artinya mungkin terbentuk selama zaman es berbeda. Gletser juga menyembunyikan ceritanya sendiri. Siapa yang tahu jenis gas, batu, atau bahkan mikrob apa yang mungkin terperangkap di dalamnya? Nah, kalau kamu bisa masuk ke mesin waktu dan mundur ke 4 miliar tahun lalu di Mars, tentunya kemungkinan besar kamu akan melihat pemandangan banjir yang spektakuler. Mungkin ada bentuk kehidupan di permukaan planet ini saat itu. Benturan meteorit kuat yang membentuk kawah gel planet merah ini bisa menjadi sesuatu yang memicu banjir bandang itu. Setelah benturan itu, suhu di planet ini menjadi sangat panas. Hal ini menyebabkan mencairnya semua es yang tersimpan di permukaan Mars pada saat itu. Banjir itu begitu besar hingga mengubah struktur geologis permukaan planet ini. Banjir itu mengukir riak besar serta gelombang di batuan sedimen. Selagi membahas air, diketahui ada uap yang keluar dari atmosfer Mars. Selain itu, para peneliti telah menemukan beberapa bukti air yang mengalir di permukaan Mars. Ada garis-garis gelap di tanahnya. Garis ini terlihat membesar pada musim panas dan menyusut pada musim dingin. Ada banyak lembah kering dan jalur sungai di planet ini. Mungkin saja air cair pernah mengalir di sana. Sekarang, sebagian besar air ini mungkin terkurung di lapisan es atau bahkan tersembunyi di bawah permukaan. Makin banyak hal yang mengisyaratkan bahwa Mars dulunya layak huni. Mars adalah satu-satunya planet yang kita ketahui dihuni robot hidup. 5 wahana penjelajah kita adalah penduduk Mars saat ini. Ada Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner, dan Curiosity. Robot-robot ini ada di sana untuk mengambil foto, sampel tanah, serta udara, dan bahkan menemukan kehidupan di planet merah. Dan kelak, kita mungkin bertemu lagi dengan mereka di Mars. Siapa tahu? Oh ya, kalau kamu benar-benar bisa masuk ke mesin waktu dan mampir ke 4 miliar tahun lalu di Mars, aku mau beliin kamu makan siang sambil membahasnya. Aku yang traktir deh. Keluarga kosmik yang indah. Perkenalkan, Mars. Kamu pasti sudah mengenalnya. 2 bola kecil ini adalah Phobos dan Deimos, bulan-bulan kecil Mars. Tapi, sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Phobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang tertawan. Namun, Phobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang. Saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars, mirip dengan cincin Saturnus. Akan tetapi, proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya, Phobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet merah yang dahsyat. Tapi tunggu, masih ada lagi. Phobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya, ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang sangat kuat. Benar-benar dahsyat. Para ilmuwan punya gagasan menarik bahwa ketika benda langit kecil seperti Phobos berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Phobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa hingga ia akan terbelah. Luar biasa kan? Puing-puing dari bulan itu akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars, seperti cincin Saturnus. Sebelumnya, sebagian orang mengira garis-garis loreng di Phobos disebabkan oleh gaya pasang surut, tapi teori itu dipatahkan karena bulan ini terlalu empuk.
Tapi sekarang, para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lekukan-lekukan di permukaannya. Tapi jangan khawatir, dengan kecepatan yang dimiliki Phobos, ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Phobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Moon Exploration JAXA atau yang disingkat MMX. Sebagai ilmuwan yang didukung NASA, mereka akan membantu JAXA menjelajahi 2 bulan Mars, Phobos dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Phobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024 dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. 7 peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Phobos adalah bulan yang sangat aneh. Diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6.000 km tepatnya. Jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Phobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu, bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini, Mars sedang asik sendiri, panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaga atmosfernya tetap tebal. Semuanya berjalan baik. Tapi kemudian, setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3.200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki 2 asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumbukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars, dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh. Inti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman Palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya, dan kedinginan itulah yang terjadi pada Mars. Jadi, Mars yang malang itu kini kedinginan, tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya, bukan ide yang bagus. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari kesalahan Mars dan memastikan bumi tidak bernasib sama. Mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat. Dia cukup bersahabat. Meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Phobos, ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka menggunakan MMS, bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulant. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi, tim menumbuhkan 3 jenis padi. 1 padi biasa dan 2 padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Dan coba tebak, jenis mutan tersebut mampu tumbuh di tanah yang mengandung 1 garam perklorat per kilogram. Catat itu tanah Mars. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMS tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi, tim memutuskan untuk mencampur 1/4 tanah pot dengan simulan Mars. Dan lihatlah hasilnya, tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars. Mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi. Dan ketahuilah, proyek ini dimulai ketika 2 peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik sekali ya. Kamu mungkin akan berkata, "Hei, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi, karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini." Kalian benar, diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan gletser peninggalan di dekat khatulistiwa Mars.
Benar, ada es di Mars. Bahkan di dekat ekuator. Ini berita besar dan bisa berarti ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang gletser, tapi gletser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur gletser, termasuk celah gletser dan kumpulan moraine. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas gletser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut mungkin ada hubungannya dengan itu. Ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es cair, garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat, dan menampakkan fitur unik gletser. Gletser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon. Artinya, Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia es apa lagi yang disembunyikan Mars. Tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat. Itu akan memberi perubahan besar. Jadi, mari kita lihat apa lagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi gletser garam itu secara langsung. Sampai jumpa lagi. Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat.
Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol, karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstraksi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain.
Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Tentu saja ini adalah perkiraan kasar dan ada banyak asumsi serta ketidakpastian yang berbeda. Tapi bahkan angka ini sudah sangat berguna. Sekarang ilmuwan tahu berapa jumlah minimum manusia untuk bisa berkoloni di planet lain, dan mengkolonisasi planet lain adalah masalah yang sangat kompleks. Kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Sangat nggak mungkin kita akan terbang ke Mars dalam waktu dekat. Tugas ini mungkin memakan waktu beberapa dekade atau bahkan 1 abad. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi sampai kita bisa mulai menaklukkan planet-planet lain. Kita sudah lama memimpikan kehidupan di Mars. Tidak hanya tentang menanam kentang di sana di masa depan, tapi juga tentang semua kentang yang mungkin ada di sana di masa lalu. Apakah pernah ada kehidupan di Mars? Baru-baru ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang bisa jadi bukti akan hal itu. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Mars adalah planet keempat dari Matahari. Manusia belum pernah menginjakan kaki di Mars, tapi robot-robot sudah pernah menjelajahinya. Wahana antariksa pertama yang mengunjungi planet merah ini adalah Viking milik NASA. Wahana ini diterbangkan ke sana pada tahun 1976 dan mengirimkan banyak data menarik. Saat itu, kita tidak tahu apa-apa tentang Mars. Bagi kita, Mars tampak seperti gurun yang dingin dan tak bernyawa. Tapi, karena kemiripannya dengan bumi, para ilmuwan mulai bertanya-tanya, apakah Mars seperti ini sejak dulu? Atau mungkinkah dulunya Mars sangat subur dan penuh dengan kehidupan? Pada tahun 2022, wahana penjelajah Mars Perseverance milik NASA menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Tapi pertama-tama, apa itu Perseverance? Para ilmuwan berpendapat jika pernah ada kehidupan di Mars, kecil kemungkinan itu hilang begitu saja tanpa jejak. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal. Mungkin di bawah tanah, di mana jejak itu terlindung dari sinar matahari radioaktif dan hal-hal buruk lainnya. Jadi, kita harus memeriksa bebatuannya. Penting untuk dicatat bahwa kita tidak sedang mencari kehidupan di Mars saat ini, yang kemungkinan besar tidak ada. Tapi kita ingin mencari tahu masa lalu planet kembaran bumi ini. Kita bicara soal miliaran tahun lalu, ketika Mars mungkin masih hangat, hijau, dan memiliki kehidupan. Dengan kata lain, kita harus menemukan jejak mikroba dan berbagai senyawa kimia yang mirip dengan yang ada di bumi. Inilah misi karakter utama kita, Perseverance. Wahana ini tiba di Mars pada Februari 2021. Wahana antariksa ini mendarat di dasar kawah Jezero selebar 48 km. Setelah mendarat, wahana ini meluncur ke arah barat ke tempat yang mendorong para ilmuwan untuk memilih Jezero sebagai lokasi penelitian. Tempat ini adalah delta sungai yang mengering, dan bekas sungai ini sudah berusia lebih dari 3,5 miliar tahun. Kawah Jezero sendiri dulunya sebuah danau besar. Yap, ternyata di Mars pernah ada air. Dan para ilmuwan menduga tempat ini cocok untuk menjadi rumah bagi mikroba. Itulah yang dilakukan bakteri di bumi. Mereka bersembunyi di kedalaman danau dan kolam. Jadi, kita mungkin bisa menemukan jejaknya di sana. Para peneliti percaya bahwa danau ini memiliki nilai ilmiah tertinggi dalam keseluruhan misi. Peluang tertinggi untuk menemukan batuan tempat bakteri dapat bertahan hidup ada di sini, di Jezero. Jadi Perseverance pergi ke delta ini. Perjalanannya tidak mudah. Wahana ini sedikit meleset dan mendarat lebih jauh dari yang direncanakan. Seperti kata-kata dalam satu film terkenal, manuver kecil ini akan mengorbankan 51 tahun waktu kita. Untungnya Perseverance hanya butuh waktu 1 tahun. Dan dalam perjalanannya, ia bisa sedikit menjelajahi Jezero. Wahana penjelajah ini menggunakan alat bawaan yang kompleks untuk menjelajahi Mars. Alat ini disebut Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, atau disingkat SHERLOC. Wah, NASA sangat suka membuat singkatan.
Saat alat ini mendekati delta, sinyal molekul organik semakin kuat. Tak lama kemudian, sinyal-sinyal ini ada di mana-mana dan menjadi sinyal paling terang yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Apa artinya ini? Mudah sekali, Watson. Kamu tahu kawan Sherlock ini kan? Saatnya menggali. Sejak Juli 2021, Perseverance telah mengebor dan mengumpulkan 4 inti batuan sedimen yang tipis. Jumlah total batuan yang terkumpul saat ini adalah 12. Ini kali pertama dalam sejarah kita mengumpulkan sesuatu yang seperti ini di planet lain. Keempat inti ini ditemukan di 2 batuan yang dinamai Skinner Ridge dan Wildcat Ridge. Sepasang inti pertama yang berasal dari Skinner Ridge sekilas tidak tampak menarik. Keduanya sangat mirip dengan yang bisa kita temukan di banyak tempat di bumi. Namun jika diamati lebih dekat, ada butiran-butiran bulat materi gelap. Butiran-butiran gelap ini bisa jadi dulunya berasal dari sungai purba, sungai yang sama yang mengalir ke Jezero. Mungkin saja sungai tersebut membawanya dari tempat yang berjarak ratusan mil dari Jezero, dan itu sangat menarik. Jika kita mempelajari inti ini, kita bisa mempelajari lebih banyak lagi tentang sudut-sudut Mars yang jauh. Ya, memang tidak ada sudut di sana, tapi kamu paham maksudnya. Kemudian pada bulan April 2022, Perseverance tiba di Delta, dan akhirnya para ilmuwan menemukan apa yang mereka cari. Penemuan ini sangat membuat mereka gembira. Mereka menemukan 2 inti lagi yang menyimpan zat organik. Keduanya diambil dari Wildcat Ridge. Lokasinya sangat dekat dengan Skinner Ridge, tapi kedua batuan itu sangat berbeda satu sama lain. Sampel-sampel ini berwarna lebih terang dan lebih seragam. Kemungkinan besar itu adalah batu lumpur, batuan yang tidak biasa, mirip tanah liat tapi lebih keras dan tidak bisa menyerap air. Sampel-sampel ini juga berbutir lebih halus daripada inti dari Skinner Ridge. Kenapa ini penting? Karena semakin halus butiran di dalam batu, semakin besar kemungkinan adanya jejak kehidupan masa lalu di dalamnya. Di bumi, batu-batu berbutir halus paling sering berada di dasar kolam dan tempat-tempat serupa. Di sana, batu-batu ini bisa menyimpan sisa-sisa organisme yang sudah mati dan zat-zat serupa selama bertahun-tahun. Dan inilah yang kita temukan di batu-batu tersebut. Selain itu, menurut para ilmuwan ada lebih banyak zat organik di kedua inti ini daripada di tempat lain yang diteliti oleh Perseverance sejauh ini. Zat organik itu mungkin terakumulasi ketika danau menguap secara bertahap miliaran tahun lalu. Jadi, benar-benar ada kehidupan di Mars? Tenang dulu. Zat organik adalah molekul yang mengikat karbon. Dan ya, di bumi, zat ini paling sering dikaitkan dengan kehidupan, tapi tidak selalu. Terkadang karbon bisa terbentuk karena hal lain. Karena itu, kita belum bisa memastikan apakah pernah ada kehidupan di Mars. Kita tidak tahu apakah molekul-molekul ini benar-benar berasal dari mikroba Mars atau merupakan hasil dari hal lain. Tapi, penemuan ini tetaplah sangat signifikan. Kita harus terus menggali lebih dalam lagi. Untuk mempelajari materi organik ini lebih lanjut, para ilmuwan perlu mengumpulkan beberapa sampel batuan berbutir halus. Akan sangat bagus juga untuk mempelajari materi yang ada di sekitar lokasi penampung air ini. Perseverance sudah pindah ke area lain, ke tempat dengan nama yang indah, yaitu Enchanted Lake. Wahana ini perlu mencari hal-hal serupa di sana. Ia juga akan terus mempelajari Danau Jezero. Pada akhirnya, Perseverance mendaki ke puncak delta dan melakukan penjelajahan ke lokasi-lokasi kuno di luar kawah. Sebelum akhir tahun 2022, Perseverance mungkin sudah membawa 6 atau lebih sampel inti Mars. Sayangnya, peralatan yang cukup kompleks ini masih sangat terbatas. Data ini saja tidak akan cukup untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Oleh karena itu, NASA berencana mengirim wahana antariksa lain ke Jezero di tahun-tahun mendatang. Bersama dengan Badan Antariksa Eropa, mereka sedang mengerjakan misi robotik berikutnya yang dikenal sebagai Mars Sample Return. Namanya sudah cukup jelas. Perangkat ini akan tiba dan mengambil seluruh sampel dari mesin penjelajah lama, Perseverance. Setelah itu, sampel-sampel ini akan dikirim ke bumi meskipun tidak melalui Amazon Prime, dan kemudian para ilmuwan akan dapat menganalisisnya di laboratorium canggih. Namun, semua ini akan memakan waktu sangat lama. Peluncuran misi ini dijadwalkan pada tahun 2027-2028, dan wahana antariksa ini baru akan kembali pada tahun 2033.
Tapi jika semua berjalan lancar, ini akan menjadi sampel pertama dalam sejarah yang dikirim ke bumi dari Mars. Dengan kata lain, masih ada banyak ruang untuk penelitian. Dan ya, kita belum tahu arti sebenarnya dari penemuan ini. Tapi memang itulah tujuan utama misi ini, bukan? Dan siapa yang tahu, mungkin dalam beberapa tahun lagi kita akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di Mars miliaran tahun lalu. Oh, lihat penghuni Mars itu. Kamu tertipu.